Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustadz Ahmad, Ustadz Salim. Alhamdulillah di Ramadan yang penuh berkah ini kita bisa ketemu lagi, kita bisa ngobrol lagi, dan tentunya ngobrolnya penuh hikmah ya. Jangan sampai ngobrol yang sia-sia di bulan Ramadan ini. Masya Allah. Nah, insya Allah di lanjutan episode kita di 30 cerita patah hati, kali ini kita akan membahas tentang salah satu sahabat Nabi yang sangat luar biasa, Salman Al-Farisi, sang musafir cinta. Ini kayak Ustadz Ahmad punya cerita duluan nih, Ustadz. Dia dari wajahnya itu kelihatan lebih menguasai gitu. Enggak, maksudnya memang Ustadz Ahmad kan kita kenal sebagai orang yang paling jago, Ustadz, di semua hal. Gitu. Musafir cinta. Silakan, Ustadz. Iya, Masya Allah. Jadi sahabat Nabi SAW itu memang macam-macam banget ya. Ada yang Suhail Ar-Rumi itu ya, dari Romawi, kemudian ada sahabat-sahabat yang berasal dari bangsawan, ada yang berasal dari kalangan budak. Bahkan ada juga salah satu sahabat tadi yang kita bahas hari ini adalah Salman Al-Farisi. Yang beliau dari namanya itu memang adalah berasal dari Persia. Salman Al-Farisi ini dia ayahnya atau berasal dari keluarga Majusi sebenarnya. Dan dia ketika masih kecil, masih muda itu dapat tugas menjaga kuil api gitu. Kuil kan mereka menyembah api kan. Majusi itu Penyembah api, api abadi itu. Nah, satu hari dia melihat ada seorang pendeta ahli kitab dan dia merasa ini kok ibadahnya kayaknya lebih khusyuk, atau mungkin ada hal-hal yang membuat dia lebih tertarik lah terhadap ajaran yang berbeda dari keluarganya ataupun kaumnya di Persia itu. Dan Salman itu orangnya kurius ya. Sangat ingin kepo ya, tinggi. Makanya dia tanya sama si pendeta Yahudi itu, kalian nyembah siapa? Yang kami sembah tidak bisa disebut namanya karena dia yang maha mutlak. Terus kalau nyebut gimana? Nah, terus ditulis aksaranya. Yef, het, faf, het. YHWH itu kan. Oh, YHWH. Yef, het, faf, het. Ini bacanya apa, kata Salman? Oh, nggak bisa dibaca. Itu huruf-huruf suci. Nah, kalau nggak bisa dibaca, gimana cara menyebutnya? Oh ya, kalau terpaksa namanya Yahweh. Jadi semakin tertarik. Jadi diskusi sampai akhirnya dia ini diam-diam kabur dari kampungnya untuk ngikut sama si pendeta itu. Rabi Yahudi ini dalam salah satu riwayat. Dia kemudian dapat belajar. Tapi ketika di proses pembelajarannya itu dia mendapati ada hal-hal yang rasanya menyimpang. Jadi mungkin si Rabi ini atau pendeta ini ketika berdakwah gitu ya ke orang-orang, ini kata-katanya bagus, ngajak kepada sedekah, ngajak kepada hal-hal menjaga kehormatan dan sebagainya. Tetapi karena dia dekat, dia melihat ternyata uang hasil sumbangan itu ditumpuk sendiri untuk dirinya sendiri, nggak disalurkan kepada itu. Patah hatinya Salman yang pertama. Patah hati yang pertama. Jadi bagaimana dia melihat orang yang jadi panutannya, jalan dia untuk menemukan kebenaran ternyata korup. Gitu. Jadi perkataan dan perbuatannya nggak sinkron gitu ya, nggak relevan. Iya, ternyata gurunya ini korup gitu. Nah, dan ini tadi kabur dari Persia itu ya, dari Isfahan ke Syam. Negeri Syam. Yang mana di situ memang kumpul berbagai agama kan, atau keyakinan lah, termasuk ketika akhirnya dia kecewa tadi yang pertama, patah hati yang pertama, dia kemudian melihat ada satu lagi nih pendeta dari agama yang berbeda, agama Nasrani. Di situ dia kemudian karena rasa ingin tahunya tinggi dan dia tadi mungkin udah kecewa dengan yang sebelumnya, dia akhirnya belajar ke pendeta Nasrani dari guru yang lain gitu ya, dari guru baru. Dan didapati dia ternyata memang gurunya ini zuhud. Kemudian artinya tadi kalau emang dia minta orang sedekah memang disalurkan bukan untuk dirinya sendiri. Kemudian soleh. Pokoknya amanah. Selaras lah, amanah. Sebagaimana yang diajarkan, begitu pula yang dia praktekkan dalam keseharian, dan dia merasa akhirnya tenang bersama gurunya di Syam ini. Lalu dia gurunya ini ternyata ketika dia berjumpa dengan guru yang kedua itu usianya nggak begitu panjang, maka sebelum meninggal minta nasihat. Aku harus pergi belajar kemana ke siapa lagi? Akhirnya diarahkan, kamu abis ini belajar ke Mosul.
di Mosul. Irak ya, salah satu kota Ya, di jadi Irak. dia cari ada orang yang mirip saya di Mosul, memegang ajaran yang sama. Kamu ke sana. Gitu. Disuruh ke sana. Kemudian dia akhirnya belajar lagi, melanjutkan ke sana, ternyata usianya juga nggak begitu panjang. Diamanahkan lagi ke mana, Ustaz? Dari ke Nasibin. Ke Nasibin, kemudian ke ke Amuriyah Amuriyah terakhir. yang Iya. terakhir. Di situ dia masih menjalankan Sama ajaran semuanya. Nasrani. Masih Nasrani gitu ya. Orang-orang ini Oh, semuanya orang satu soleh. aliran, Orang-orang Orang soleh. soleh semua. Nah, ketika dia kemudian udah hampir si gurunya yang terakhir ini udah hampir wafat, gurunya itu memberikan wasiat bahwa sebentar lagi akan keluar seorang nabi dari tanah Arab. Oh. Maka kamu kalau bisa sekalian ke sana. Karena si pendeta Nasrani sampai mengatakan, menurutku di dunia sudah tidak ada lagi orang yang seperti kami. Pendeta Nasrani yang soleh, Yang yang zuhud, bertauhid, yang tauhidnya lurus ya, gitu ya. lurus gitu ya. Itu kamilah yang terakhir, kamilah yang terakhir. Jadi kamu beruntung nak, karena habis ini akan muncul seorang nabi, sudah dekat masanya. Kamu cari dia ke selatan, ke tempat di mana banyak tumbuh pohon kurma. Akhirnya dia memutuskan untuk menghabiskan hartanya untuk ikut salah satu kafilah dagang Dan dari ditipu itu. Iya, dari Bani Kalb. Dia, aku pengen ke sana, pengen ikut kalian. Akhirnya butuh biaya berapa? Dikasih semuanya. Semua hartanya dikasih Ketika berangkat ternyata dia dijual jadi sebagai budak. budak. Astagfirullah. Jadi patah hati berikutnya luar biasa. Patah hatinya udah berapa nih? Tinggal langsung ya. Tapi menariknya, dia ini kan akhirnya terjual ke budak sebagai budak ke orang Yahudi. Di Madinah. Dan memang tinggalnya akhirnya di Madinah. Iya. Maka ketika Nabi SAW kemudian akhirnya berhijrah dan memang ke Madinah, dan ini adalah salah satu kuasa Allah juga ya, maksudnya Iya. dia memang beneran mencari kebenaran dan akhirnya dipertemukan dengan Dan dia sudah dipesan Nabi. gurunya, Nabi itu punya 3 ciri. Hmm. Satu, tidak mau menerima sedekah. 2, mau menerima hadiah. 3, Ada tanda. ada cap kenabian di antara kedua tulang belikatnya. Capnya itu berupa apa, Cet? Stempel kenabian di sini. ada bulu-bulu. Kalau sebagai orang menjelaskan ada kayak ya ciri-cirinya kayak gitu lah, bulu yang tumbuh tapi Kayak serupa tanda cap. lahir gitu mas. Tapi bukan yang tulisannya Nabi gitu ya. Bukan ya. Nah, disitulah dia sebagian ulama jelaskan itu dia kenal sama Nabi memang sejak awal Nabi datang ke Madinah. Tapi ngetes dulu sama Ngetes Nabi. dulu. Pertama Untuk ketika Nabi ini verifikasi datang, ya? dia Betul. ngasih hadiah. Saya pertama ngasih sedekah Sodakoh, dulu. sodakoh. Ngasih sedekah dulu. Ternyata sama Nabi dibagi-bagi nih, Ustaz. Iya, Dan Nabi beliau nggak nyentuh. makan satupun. Kata Salman, ini tanda pertama nih. Gitu ya. Terus hari berikutnya bawa lagi. Ya, Rasulullah ini sebagai hadiah. Ini hadiah untukmu. Ternyata beliau ikut makan. Tanda kedua kata dia. Hari ketiga Salman itu muter di sekitar Nabi. Nabi tahu. Kemudian beliau membuka baju atasnya dan kemudian dijatuhkan Ditunjukkan. sehingga tampak langsung Salman memeluk Nabi SAW. Allah. Lalu menceritakan tentang Perjalanan guru-gurunya. hidupnya itu ya. Berarti bisa dibilang tuh sebenarnya ajaran sebelum Nabi Muhammad datang itu kalau yang tauhid memang benar ya, Cet? Nyambung. Nyambung Ya, Ya, kalau- ajarannya itu nyambung. Seperti pendeta siapa Ustaz yang sepupunya Khadijah itu? Yang Warokoh. Warakah bin Naufal, kemudian Buhairah. Itu kan di orang-orang negeri yang Syam. tahu dengan Iya. kenabian Mereka beliau. memahami soal. Lu yang tahu soal di awan melingkupi itu Iya, ya. Nah, salah dia satunya. ngelihat kan apa namanya irhasat Tanda-tanda itu. ya. Tanda. Nah, ternyata kisah Salman tuh nggak berhenti di situ ya, Sat ya, ketika Kepatah hatiannya itu ya. Iya, patah hatinya. Masih bertingkat-tingkat lagi. Ketika di Madinah kan ada cerita bagaimana Salman ini kemudian hendak menikah dengan seorang perempuan Ansor begitu. Nah, karena tidak punya koneksi ya di Madinah, dan dia sudah dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan seorang sahabat namanya Abu Darda radhiyallahu anhu. Kemudian dia minta di antara Abu Darda untuk melamar perempuan Ansor itu. Nah, sampai di rumahnya, kemudian kalimat lamaran disampaikan oleh Abu Darda bahwa inilah saudara saya Salman Al-Farisi, orang mulia, datang dari negeri yang jauh, mengembara dalam keimanan sampai menjumpai Rasulullah, menjadi seorang muslim yang baik, sama Rasulullah diakui sebagai keluarga. Salmanun minna ahlul bait, Salman dari keluarga kami, kata Nabi. Nah, ini saudara yang mulia ini Salman Al-Farisi melamar putri kalian, bagaimana jawaban kalian? Ternyata putri dari keluarga itu menyampaikan kalau lamaran Salman kami belum bisa nerima, tapi kalau Abu Darda menghendaki,
kami siang. Ya Allah. Tapi maaf, Tat, ini tuh kondisinya Abu Darda itu beliau sendiri jomblo atau sudah? Jomblo. Oh, jomblo juga. Memang dua jomblo yang datang gitu dan Cuma yang satu dari Ansor memang Ansor Ya. dan nasabnya kan orang tahu Lebih nasab. utama, lebih jelas Sedangkan- gitu. Ya sekampung lah, Ya. tahu Sedangkan sendiri. Salman ini akamsi. perantau Ini dari orang jauh perantau nggak banget. jelas Asing. gitu kan, orang nggak jelas. Bekas gitu budak kan. dia juga. Iya, bekas budak gitu ya. Dan yang luar biasa di situ sikap Salman, Allahu Akbar, kalau demikian semua mahar dan harta yang saya siapkan untuk nafkah saya serahkan ke Abu Darda. Silahkan kalian Masya Allah, menikah. Masya Allah. Makanya sekarang syariatnya tuh kalau nggak salah kalau mau mengkhitbah memang sebaiknya didampingi yang sudah menikah ya, Tata? Apakah harus seperti itu? Apa enggak? Ya cuman aja Sebaiknya lebih utama gitu. Jangan temen yang jomblo. Jangan temen yang jomblo, bahaya. Takutnya kita ditolak dia tinggal. Untung waktu itu datang sendiri. Jadi ada cerita dan cerita itu belum selesai sampai di situ. Ada lagi Mas sih. Freddy. Wah, menarik ini. Menarik karena ternyata ketika kemudian menikah rumah tangga Abu Darda ini ada masalah. Oh. Bukan karena jelek, karena bagus. Terlalu bagus. Abu Darda itu soleh sekali. Kalau malam, sholat malam dari Ba'da Isya sampai menjelang subuh. Allahu Akbar. Kalau Panjang siang banget. berpuasa, gitu kan. Ya sampai istrinya ini nggak diperhatikan sama sang suami. Pokoknya sang suami mengejar kesolehan, mengejar kemudian ibadah, mengejar ketaatan. Nggak dapat nafkah ya, Tat ya? Iya. Sampai satu hari kan Salman ketemu dengan perempuan ini yang Istrinya. dulu istrinya Abu Darda yang dulu Diincar. yang dulu mau dilamar Iya. gitu kan. Bagaimana keadaan kalian? Maka istrinya ini jawab tapi wajahnya itu wajah sedih. Kalimatnya itu berbunyi Abu Darda sudah tidak lagi menginginkan dunia. Allah. Nah, yang diinginkan itu surga, akhirat itu yang dipikir. Kalimat wanita kalau udah kayak gitu dalam banget itu. Sudah kan patah Iya, banget patah gitu banget, ya. ya Allah. Kalau Mas Fredo jadi Salman bilang apa? Aduh. Makanya. Udah tahu. Makanya pilih gue dulu. Makanya sama gue gitu kan. Ya. Masya Allah ya, luar biasanya Salman ini bertindak dengan cara yang luar biasa. Dia hari berikutnya bertamu ke rumah itu. Aku izin nginap ya. Kenapa? Ya aku pengen ngobrol sama kamu. Ngobrol sama Abu Darda. Jadi Ba'da Isya itu Abu Darda bilang, silakan tidur Salman, saya mau sholat. Enggak. Kalau kau hari ini tidak tidur sebagaimana aku tidur, maka aku tidak akan pernah tidur selamanya. Allah. Kata Salman begitu. Wah, tega kan? Karena Abu Darda nemenin tidur. Menjelang subuh, ya Kak, kira-kira setengah jam menjelang subuh. Salman bangunin Abu Darda, kalau mau sholat sekarang. Gitu kan. Kemudian sholat. Pagi, disuguhin sarapan. Dia nggak makan. Salman silahkan makan. Saya puasa. Kata Salman, demi Allah aku tidak akan makan. Sampai kapanpun kalau pagi ini kamu tidak mau makan bersama aku. Ini kalau besti soleh yang sangat perhatian gini ya, Akhirnya Tat ya? makan kan, akhirnya nggak puasa. Siangnya zuhur, Abu Darda ngadu sama Rasulullah SAW. Ini Salman ini mencampuri urusan saya, gangguin saya mau ibadah nggak boleh. Sampai dia bersumpah begini-begini. Cuman saya itu sangat hormat sama dia ya Rasulullah. Ya saya anggap sebagai kakak saya sendiri. Gimana ya Rasulullah menurut Anda? Rasulullah SAW mengatakan, Salman yang benar. Inna li jasadika alaika haqqa wa inna li ahlika alaika haqqa. Sesungguhnya yang punya hak atas kamu bukan cuma Allah, tetapi jasadmu punya hak atas dirimu, keluargamu punya hak atas dirimu. Gitu. Jadi kita melihat di sini betapa seorang Salman Al Farisi ini karena ditempa kehidupan yang sebegitu luar biasanya mungkin ya. Dia menghadapi juga pernah ketemu sama orang-orang soleh banget juga Orang lah. soleh banget ketemu orang yang Lika-likunya ke Ya, situ lika-liku ya kehidupan panjang luar ya. biasa sehingga ini menempa kedewasaannya menjadi seorang yang begitu dewasa menyikapi berbagai keadaan di dalam sekeliling. beragama juga ya, Dalam maksudnya. beragama, dalam hubungan Adil. sosial. Sama sahabat merelakan wanita Maharnya. yang diinginkannya untuk sahabat sendiri, bahkan bukan cuma itu, mahar Maharnya dan apa yang dia dikasih. siapkan dikasihkan. Belum lagi ketika rumah tangga itu bermasalah, dia tidak kemudian mengatakan mau balik sama aku gitu. Balikan sama aku aja gimana gitu. Enggak. Tapi justru bagaimana dia merukunkan keluarga itu, bagaimana dia mengharmoniskan keluarga itu. Saya kira ini the real gentleman tuh. Masya Allah. Itu yang luar Jadi biasa. Salman ini sangat-sangat dicintai oleh
kaum Ansor setelah berbagai peristiwa, terutama setelah Khandaq itu ya, Ustaz. Betul. Ketika dia ngasih ide terkait Brilian, parit, Pembuatan parit ya. Iya. dan kaum muslimin selamat menang kan di Khandaq Ahzab itu. Orang-orang Ansor bilang Salman minna. Salman termasuk kami dari Ansor. Masya Allah. Maka kata Nabi bilang, Oh enggak. Salman itu keluarga. Salman minna ahlil bait. Salman itu golongan Termasuk ahli kami dari ahlu baitku. Jadi Salman Al-Farisi yang dari Merinding. Persia itu salah satu keutamanya adalah beliau dianggap sebagai ahli min bait. ahlil bait. Nabi Walaupun awalnya adalah orang asing ya. Iya, justru. Justru karena keterasingan itu yang nampung langsung adalah Nabi Masya Allah. di dalam keluarganya, Mas. Dan memang istimewa. Tapi pada akhirnya apakah kemudian Salman menemukan Ada tambatan Dia punya- hatinya, Ustaz? Dia punya istri yang Ada, ya? salihah, ya tidak banyak diceritakan tentang rumah tangganya, tapi kita Menikah, tahu Pak, ya menikah. Kemudian di masa Umar bin Khattab dia diangkat menjadi gubernur di Nahawan di sana itu. Salman bekerja sebagai gubernur, dia tetap meluangkan waktu untuk bekerja, bikin kerajinan anyaman begitu, dijual, hasilnya dibagi 3. Sepertiga untuk sedekah, sepertiga untuk kebutuhan hari itu, sepertiga untuk modal hari berikutnya. Masya Allah. Itu padahal gubernur. Gitu. Luar Padahal biasa. gubernur tuh dapat gaji kan? Iya, tapi selalu habis karena orang-orang kan datang ke Sodako, gubernur sodako, mengadukan masalah gitu ya. Jadi konon itulah yang membuat rakyat Persia terbengong-bengong karena mereka terbiasa dulu yang namanya pejabat itu hidup mewah, berlimpah harta, ribuan pelayan. Dan Sekarang rakyatnya miskin. pejabat yang diangkat Umar untuk mereka adalah orang asli Persia. Iya, ini ya pemahaman saya tidak Umar karena kamu orang Persia, kamu jadi gubernur di Persia. Dan itu menunjukkan bagaimana orang Persia ketika dididik dengan Islam jadinya kayak Salman. Sekeren itu. Luar biasa. Masya Allah, keren banget ya. Bahkan dari cerita patah hati aja kita dapat hikmah yang banyak banget gitu. Luar biasa keteguhan hati Salman. Iya, wih. Dan Salman ini menunjukkan Memang yang bahwa sal-sal tuh bagus-bagus. Salim. Dan ini menunjukkan bahwa dia the real brother soleh gitu. Iya. Masya Allah. Baik teman-teman semuanya, kita lanjutkan di episode selanjutnya. Jangan lupa kepoin terus di Saf Original.